Saya itu merasakan kayak punya teman banyak gitu. Nah, tapi eh, orang tua saya, kemudian kakak saya itu nggak ngelihat kalau baik teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Suryanti. Saya tinggal di Madiun. Di sini saya mau menceritakan pengalaman pribadi saya ketika saya usia 5 kalau enggak 6 tahun. Di situ pengalaman saya mengenai waktu saya pindah rumah di desa, pokoknya di Kabupaten Madiunnya. Nah, pengalaman saya ini menceritakan mengenai rumah baru saya yang saya tinggalin di desa. Dulunya saya masih kontrak di kota. Nah, orang tua saya akhirnya pindah, memutuskan untuk beli rumah di desa. Nah, di situ awalnya rumahnya itu ya kayak bangunan kuno, tapi kecil sih. Bangunannya itu kecil. Jadi dinding-dindingnya itu masih kayu semua gitu. Jadi masih rumah lama lah, kayak rumah zaman-zaman dulu gitu. Nah, waktu itu saya masih kecil. Nah, waktu itu karena rumah baru dan namanya anak kecil kan dulu, jadinya nggak tahu aura-aura apa atau rasa apa kayak gitu kan, kita nggak pernah mikirin kayak gitu kan. Nah, pokoknya intinya kita tinggal aja di situ. Nah, suatu ketika itu saya itu merasakan kayak punya teman banyak gitu. Nah, tapi orang tua saya, kemudian kakak saya itu nggak ngelihat kalau di situ tuh ada teman saya banyak. Padahal saya merasakan sendiri kalau di situ tuh banyak teman masih kecil-kecil gitu. Nah, di situ tuh mereka tuh ngajakin main di halaman rumah gitu kan. Nah, aku tuh diajakin main kayak mobil-mobilan gitu. Padahal ibu saya tuh bilang kalau yang saya pegang itu batako, tapi saya melihatnya itu tuh mobil-mobilan yang bagus gitu. Nah, di situ tuh saya pokoknya main mobil-mobilan gitu. Nah, itu waktunya itu mau maghrib, jadi jam setengah 6 kalau nggak salah itu. Nah, itu tuh saya nggak mau masuk ke rumah, tapi ibu saya tuh udah teriak-teriak, ayo kamu masuk, ngapain kamu di situ, udah mau maghrib. Jadi anak kecil tuh nggak boleh main keluyuran di luar gitu kan, harus masuk rumah. Kan kalau zaman dulu kan, apalagi anak kecil itu kan mau maghrib itu kan udah harus masuk rumah semua gitu. Tapi di situ tuh saya tuh nggak mau masuk rumah. Saya tuh masih enjoy, masih asik main-main sama teman saya. Kira-kira tuh yang saya lihat itu teman saya itu ada 3 orang kalau nggak salah ya, karena kan udah lama banget dan udah usia 5 tahun. Jadi ingatan saya tuh pokoknya ya saya sekabur-kaburnya lah. Pokoknya sih yang saya ingat itu tiga teman saya itu, satunya cowok, 2-nya cewek gitu. Nah, kita tuh main asik aja gitu. Nah, sampai suatu ketika itu ibu saya tuh sampai narik saya, jadi sampai saya tuh digendong, dibawa masuk ke rumah. Tapi di situ tuh saya tetap main mobil-mobilan gitu. Jadi walaupun saya di dalam rumah tuh berasanya saya tuh masih main bareng sama teman-teman saya, masih enjoy gitu kan. Nah, karena ibu saya kan khawatir kenapa anak saya kok sampai kayak gini gitu. Dan saat itu juga saya tuh nggak ingat
orang ibu saya itu yang narik itu, saya tuh nggak ingat kalau itu tuh ibu saya, dan di situ tuh ada kakak saya tuh saya nggak ingat. Jadi saya tuh lupa semua anggota keluarga saya gitu. Jadi yang saya tahu tuh saya pokoknya main ya, saya kayak anak kecil gitu aja, tapi yang nggak punya keluarga gitu. Nah saya tuh lupa sama semua keluarga saya. Akhirnya ibu saya kan khawatir, kok kenapa anak saya kok seperti ini gitu. Akhirnya ibu saya itu membawa saya ke dukun, bukan ke kiai ya, tapi ke dukun. Kalau zaman dulu kan masih percaya sama dukun-dukun kayak gitu. Nah ibu saya tuh membawa saya ke dukun. Ternyata di situ tuh saya diobatin, tapi sistem pengobatannya itu nggak kayak yang di TV-TV yang disembur air, yang kayak yang disiram air kembang terus dibawa, itu enggak. Tapi sistem pengobatannya itu saya tuh dipijit, jadi diurut gitu, diurut. Nah ibu saya tuh ngajak saya tuh pokoknya ayo kita nanti urut gitu, enggak ngomong kalau saya diobatin tuh enggak, tapi bilangnya itu main, nanti kamu dipijit biar enak gitu kan. Nah di situ tuh sistem cara pengobatannya tuh gitu, dipijat. Jadi dari kepala sampai ujung kaki itu dipijat. Nah ternyata memang si Mbah Dukun ini tuh bilang kalau di rumah saya itu memang ada ini penunggunya, jadi kayak ada anak kecil gitu, tapi dia nggak ganggu, cuman dia pengen berinteraksi aja, pengen ngajak main gitu. Nah karena ibu saya kan khawatir, dan itu kan efeknya sampai lupa sama keluarga kan, jadinya kan takutnya nanti kalau ke bawah terus kan nggak baik. Akhirnya ya udah sih, saya itu dikasih kayak ini jimat, tapi bentuknya itu kecil, kotak kecil gitu, tapi dari ini kain kafan gitu kan, tapi itu dijahit. Nah aku tuh nggak tahu dalamnya tuh apa. Nah itu setiap hari tuh aku harus bawa itu, jadi nggak boleh sampai ketinggalan. Jadi sampai sama ibuku itu dikasih ini peniti, jadi setiap aku ganti pakaian atau apa itu aku harus bawa itu di dalam baju gitu kan. Sampai hampir suatu ketika itu aku penasaran isinya itu apa sih gitu, kok aku harus setiap hari harus bawa itu gitu. Namanya juga anak kecil zaman dulu kan banyak penasarannya kan, apalagi dia suka kepo, ini tuh apa sih, ini apa gitu. Nah suatu ketika itu aku tuh mau lepas ini mau lepas itu jimat yang dibawain sama Mbah Dukunnya itu. Nah tapi waktu itu tuh ketahuan sama ibuku, jadinya belum sempet aku buka, tapi ini ibuku udah nggak usah dibuka, ngapain dibuka, itu nggak boleh dibuka gitu kan. Nah pokoknya aku pakai aja terus, sampai suatu ketika itu tiba-tiba jimat itu tuh hilang dengan sendirinya. Jadi aku tuh nggak tahu kan, aku bingung kok ini jimatnya kemana, ini di mana gitu kan. Aku tuh bingung nyariin, takutnya kan nanti kalau jatuh atau apa kan aku dimarahin sama ibuku kan. Nah aku tuh nyari di mana, kan dulu kalau anak desa itu kan sukanya main di kali, main di sawah, di kebun, terus kayak di batu-batuan kayak gitu. Nah aku cari semuanya itu di mana, aku tadi lari-larian kemana gitu, tapi itu nggak ada, memang benar-benar nggak ada gitu. Dan ya udah akhirnya itu jimatnya itu hilang. Tapi sebelum aku dibawain jimat itu, ibuku itu sama dukunya itu dikasih ini pengobatan itu untuk dioleskan di badan. Itu tuh kayak aku tuh lupa itu daun apa gitu sama minyak dijadiin satu, terus dicampur sama air kencing ibuku. Jadi tuh dikasih dicepuk kecil gitu. Nah dikasih di situ, nah itu tuh dioles-oleskan di jidat, di perut kayak gitu, terus di leher gitu. Itu berangsur-angsur hampir 1 bulan itu. Nah itu baru
hilang. Jadi perlahan-lahan itu aku baru ingat ini tuh orang tuaku, ini kakakku, ini nenekku, kayak gitu. Mungkin bagi teman-teman semuanya juga punya pengalaman pribadi waktu pindah rumah. Nah, tapi di situ tuh ternyata ditelusuri, ternyata rumah itu tuh dulunya kayak bekas bangunan kerajaan gitu, karena hampir berangsur-angsur lama itu tuh keluargaku itu menempati rumah itu tuh kayak rasanya nggak nyaman gitu, rasanya tuh ada aja hal-hal yang aneh gitu yang ditemuin. Pernah ibuku itu sapu halaman gitu kan, dia nemuin liontin, kemudian nemuin cincin, pokoknya barang-barang antik gitu. Nah, suatu ketika barang antik itu kan, liontin itu dikasih tahu sama temennya bapakku. Nah, temennya itu kayak minta gitu loh, terus sama ibuku tuh dikasih. Nah, udah dikasih kan, udah dibawa sama orangnya, tapi tiba-tiba keesokan harinya itu kembali lagi ke rumah situ. Jadi kalau aku menurutnya itu aneh, tapi itu memang bener-bener nyata. Jadi kayak antara percaya dan enggak, tapi memang bener-bener ada gitu. Itu sih pengalamanku waktu ini pindah rumah. Itu kan rumahnya memang aku bertempat di desa kan, rumahnya di desa, memang di desa banget. Dan jalannya kan dulu juga jalanan yang belum kayak sekarang yang halus gitu, enggak, dulu kan jalannya bebatuan gitu. Dan rumahnya itu bertepat di bawah ini pohon bambu, jadi banyak sekali pohon bambunya dulu itu. Tapi kan sekarang udah dibersihkan, dan alhamdulillahnya sekarang keluargaku nempatinya juga udah enak, udah nyaman gitu. Dulu itu pokoknya ada banyak banget hal-hal yang aneh yang ada di rumah itu. Sampai sempet itu kayak ini, kita itu mau nyari rejeki itu kayak nyari uang gitu ya, itu tuh pokoknya habis terus sampai itu gini, kita sampai hampir putus asa gitu kan. Misalnya kita udah kerja lembur, tapi tetap aja cukup aja buat makan, cukup aja buat ini. Nah, sampai suatu saat itu kakakku itu bilang, kakakku yang nomor 2, kebetulan kan aku 4 bersaudara. Nah, 2 cowok 2 cewek. Nah, yang kakakku nomor 2 ini itu dia bilang, rumah ini tuh auranya tuh panas gitu, jadi kalau mau cari rezeki itu susah gitu. Jadi rumah ini tuh kayak ini, kalau kita mau pegang uang 1 juta pun pas, mau 2 juta pun pas buat makan. Jadi nggak bisa untuk nabung gitu loh, nggak bisa untuk beli yang lebih-lebih gitu, nggak bisa. Jadi sama kakakku tuh disarankan kalau setiap malam jam 12 itu kita harus ini ngubur wawah, itu kayak ini kayu yang itu loh, yang hitam-hitam tapi kita bakar, jadi ada ini kayak buat menyan gitu kan, arang. Nah, itu arang itu, nah kita kubur di rumah, tapi yang ini tepatnya itu harus lurus sama kalau orang desa tuh bilangnya wuwong gitu loh. Pokoknya pas di bawahnya itu harus ditanam di situ. Itu setiap malam Jumat itu harus ngubur itu arang itu, biar rezekinya itu lancar. Ya intinya sih percaya nggak percaya, cuman kita kalau nggak percaya itu ya kejadian, tapi kalau kita percaya kan nanti takutnya ini musyrik atau apa, aku juga nggak paham sih. Tapi ya memang kejadian beneran, dan itu yang aku alamin sendiri gitu. Itu sih pengalamanku waktu kecil, ya masih kecil banget kan, jadinya
Aku ingatnya itu ya nggak inget-inget banget ya, pokoknya sekilasnya ceritanya tuh ya seperti itulah. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin cerita saya tadi, pengalaman pribadi saya waktu saya masih kecil. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Terima kasih semuanya, see you.